Ahmad. Baik besar, terima kasih. Fenomena kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 satu kilo. Jadi ukuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Terima kasih Yang Berhormat Kina Batangan. Saya mengambil pandangan Yang Berhormat Kina Batangan apabila merujuk kepada Indonesia, Tuan Yang Bertua. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Bertua. Tak guna kita mempunyai ekonomi yang berteraskan kepada teknologi, tetapi nasib. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, rakyat Malaysia semakin keras menyuarakan keluhan mereka terhadap tingginya biaya hidup. Dari pasar tradisional hingga jejaring sosial, suara-suara protes bergema. Harga beras melonjak, minyak masak susah dicari, dan upah minimum belum cukup untuk menampung kehidupan sehari-hari. Menurut laporan Bank Negara Malaysia tahun 2024, tingkat inflasi pangan mencapai 6,8%, jauh melampaui inflasi umum yang berada pada kisaran 2,5%. Ini menjadi beban nyata bagi masyarakat berpendapatan rendah yang harus mengencangkan ikat pinggang demi sesuap nasi. Salah satu isu utama yang memicu keresahan adalah krisis pangan, terutama kelangkaan beras lokal. Beras putih tempatan menjadi barang mewah di rak supermarket. Pada bulan Januari 2025, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia melaporkan bahwa stok beras lokal menurun drastis akibat perubahan iklim, keterbatasan lahan tanam, dan ketergantungan pada impor. Akibatnya, warga harus membeli beras impor dengan harga lebih mahal, bahkan hingga RM38 untuk 10 kg, melonjak dari RM26 tahun sebelumnya. Ironisnya, di tengah keterpurukan tersebut, masih terdengar suara sumbang dari segelintir warga Malaysia yang mengejek negara tetangga seperti Indonesia, menyebutnya sebagai negara miskin. Ejekan ini kerap muncul di media sosial, mencerminkan ego nasionalistik yang tidak berdasar fakta mutakhir. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kami datang kemari meminta maaf kepada negara Republik Indonesia dan kepada kami Driver Gojek Indonesia. Kami kalau memang masalah ongkos yang dibilang dia orang kaya untuk silaturahmi ke negara Indonesia aja tidak bisa, kami telah mengumpulkan koin. Dan apabila koin ini masih kurang, kami siap menggelarkan aksi ngecrek seluruh Indonesia. Padahal, secara ekonomi makro, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Menurut data IMF tahun 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,1%, sedangkan Malaysia hanya tumbuh 3,9%. Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia bahkan mampu menunjukkan kemandirian lebih tinggi. Badan Pangan Nasional Indonesia pada akhir 2024 melaporkan produksi beras nasional mencapai 31 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tanpa tergantung besar pada impor. Sebaliknya, Malaysia masih mengimpor hampir 35% kebutuhan berasnya dari negara lain, membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan krisis geopolitik. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya, saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen. Sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menjaga ketahanan pangan dan bahkan mulai mengurangi ketergantungan pada impor beras secara signifikan. Transformasi besar-besaran yang dilakukan Indonesia di sektor pertanian beberapa tahun terakhir dianggap sebagai contoh sukses yang patut dicontoh.
Para anggota parlemen Malaysia menyarankan agar pemerintah lebih agresif dalam meningkatkan produksi lokal dan memperkuat kebijakan pertanian yang ada. Diskusi ini juga mengarah pada upaya diplomatik yang lebih intensif dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi jangka panjang. Indonesia sendiri justru sedang menikmati hasil dari upayanya dalam memperkuat sektor pertanian. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar-besaran dalam sektor pertanian selama dekade terakhir. Mulai dari subsidi pupuk, modernisasi alat pertanian, hingga pelatihan petani. Produksi beras dalam negeri meningkat drastis, memungkinkan Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menciptakan surplus yang membuka peluang ekspor ke negara-negara yang mengalami krisis pangan. Peningkatan kapasitas produksi ini membuat Indonesia lebih mandiri dan lebih siap menghadapi fluktuasi pasar global. Sebagai hasilnya, Indonesia menjadi contoh ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara, mendapatkan pujian di kalangan internasional atas upayanya dalam mengatasi tantangan pangan global. Di tengah kepanikan di Malaysia, beberapa spekulan memanfaatkan situasi dengan menimbun beras dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Praktik spekulasi ini memperburuk situasi karena pasokan yang semakin langka dikontrol oleh segelintir pihak yang memanfaatkan ketidakpastian pasar. Harga beras di pasar gelap meningkat drastis, menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan masyarakat. Pemerintah Malaysia akhirnya harus bertindak cepat dengan menggelar operasi pasar di beberapa wilayah strategis untuk menstabilkan harga. Namun, upaya ini hanya memberikan dampak sementara, karena stok yang tersedia masih jauh dari cukup. Pemerintah menghadapi tekanan besar dari masyarakat, agar segera menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat mulai membandingkan kondisi di Malaysia dengan Indonesia. Warganet di media sosial ramai memperbincangkan bagaimana Indonesia berhasil menjaga ketahanan pangan, sementara Malaysia terjebak dalam krisis. Banyak yang merasa bahwa Malaysia seharusnya telah mengambil langkah-langkah preventif, seperti yang dilakukan Indonesia beberapa tahun lalu. Perbandingan ini memunculkan debat publik tentang efektivitas kebijakan pemerintah dan kesiapan negara menghadapi krisis pangan. Sebagian masyarakat bahkan meminta pemerintah Malaysia untuk segera mengadopsi strategi-strategi pertanian yang diterapkan di Indonesia, mulai dari peningkatan teknologi pertanian hingga kebijakan subsidi yang lebih agresif. Banyak pihak yang kagum dengan keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Padahal, Indonesia sendiri tidak terlepas dari tantangan pangan di masa lalu. Krisis serupa pernah terjadi. Namun dengan keberanian melakukan reformasi agraris, modernisasi teknologi pertanian, dan pemberian insentif kepada petani, Indonesia berhasil keluar dari masa sulit tersebut. Kebijakan seperti penggunaan varietas padi unggul, peningkatan irigasi, serta program bantuan langsung kepada petani menjadi faktor kunci keberhasilan tersebut. Berkat upaya tersebut, Indonesia kini menjadi panutan di kawasan dalam menghadapi tantangan pangan. Kondisi di Malaysia ini juga menjadi pengingat bagi negara-negara lain tentang betapa pentingnya kedaulatan pangan. Krisis pangan bukan hanya soal kelangkaan bahan pokok, tetapi juga soal keamanan nasional dan stabilitas sosial. Ketika sebuah negara terlalu bergantung pada impor, risiko yang ditimbulkan sangat besar jika terjadi gangguan di pasar global. Kepanikan massal yang muncul bisa berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan sosial, yang akhirnya memperlemah daya saing negara di kancah internasional. Krisis Malaysia diharapkan menjadi pelajaran bagi negara-negara lain untuk segera memperkuat ketahanan pangan mereka. Di berbagai media sosial, banyak warga Malaysia mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Dengan tagar seperti krisis beras dan lawan kelaparan, warga Malaysia mengkritik pemerintah yang dinilai lambat tanggap menghadapi krisis ini. Mereka merasa pemerintah kurang siap dan tidak transparan dalam mengatasi masalah pangan ini. Sebagian warga berharap agar pemerintah segera meniru langkah-langkah yang diambil Indonesia dan lebih agresif dalam memperkuat produksi lokal. Kekecewaan ini menjadi tekanan besar bagi pemerintah Malaysia untuk segera bertindak. Pemerintah Malaysia saat ini tengah bekerja keras untuk mencari solusi atas krisis beras yang melanda negeri tersebut. Salah satu langkah strategis yang sedang dipertimbangkan adalah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, dalam hal pasokan beras. Malaysia berharap dengan mempererat hubungan dagang dan kerja sama bilateral, mereka dapat mengamankan pasokan beras yang cukup untuk kebutuhan domestik. Selain itu, Malaysia juga mulai mempercepat program pengembangan sektor pertanian dalam negeri. Pemerintah memberikan insentif kepada petani lokal, seperti subsidi pupuk, bantuan alat pertanian modern, dan pelatihan teknik bercocok tanam yang lebih efisien.